Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Rapta. Film yang dirilis tahun 2017 ini disutradarai oleh Dinesh Wijan dan dibintangi oleh Sushant Singh Rajput dan Kriti Senon. Rapta berkisah tentang reinkarnasi sepasang kekasih yang cintanya gagal menyatu 800 tahun yang lalu. Akankah reinkarnasi ini bisa menyatukan mereka kembali? Ataukah cinta mereka akan kembali dikandaskan oleh takdir kematian? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketik api. Ship adalah pemuda tampan yang berprofesi sebagai seorang bankir. Ia akan berangkat ke Budapest, Hungaria. Sebelum berangkat ke sana, ibu Ship berpesan agar ia tidak berkencan dan menikah dengan wanita asing. Ibunya menginginkan seorang menantu wanita India. Ship akhirnya berangkat ke Hungaria bersama temannya yang bernama Rada. Ketika menunggu pesawat di bandara, Rada menonton berita yang menyebutkan jika komet Lovejoy akan melintasi bumi dalam waktu dekat. Komet ini melintas 800 tahun sekali dan hal itu menjadi fenomena langka. Ship adalah pemuda playboy. Hari itu ia menggoda gadis cantik yang bernama Melissa di bandara. Godaan maut Ship akhirnya membuat ia dan Melissa menjadi pasangan kekasih. Seorang wanita bernama Saira Singh terbangun dari mimpi buruk. Ia bermimpi tewas akibat tenggelam. Mimpi itu sering terjadi berulang kali. Akibat mimpinya itu, Saira menjadi takut dengan air. Saira memiliki toko coklat. Suatu hari, toko coklat Saira dikunjungi oleh Ship dan kekasihnya Melissa. Mereka ingin membeli coklat. Saat pertama kali melihat Saira, Ship langsung terpesona. Melihat sikap Ship, Melissa akhirnya batal membeli coklat dan ia buru-buru pergi. Malam harinya, Ship menunggu Saira menutup tokonya. Ia merayu Saira dengan memberikannya bunga, tetapi Saira tidak mudah luluh hatinya. Setelah itu, Ship terus mengikuti Saira pulang hingga masuk ke dalam rumahnya. Saira berusaha mengusir Ship, namun Ship meminta sebuah ciuman. Awalnya Saira menolak, tetapi entah kenapa Saira merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia seolah-olah telah mengenal Ship dalam waktu yang lama, padahal mereka baru saja bertemu. Dan akhirnya tanpa bisa mengontrol dirinya, Saira mendadak mencium Ship dengan penuh kerinduan. Keesokan harinya, Ship kembali menemui Saira. Ia membelikannya bunga. Saira mengaku jika Ship bukan tipe pria idamannya karena ia tidak suka pria yang banyak bicara. Sekalipun demikian, tindakan konyol Ship membuat Saira terhibur. Malam itu, Ship kembali mendatangi kediaman Saira. Mereka berdua berciuman dan keanehan kembali terjadi. Saira merasa jika ia punya chemistry yang kuat dengan Ship. Saira bahkan bernafsu untuk bercinta dengan Ship. Keinginan Saira disambut Ship dengan penuh sukacita. Keesokan harinya, saat terbangun, Saira sadar akan keanehan yang ia rasakan. Saira tidak pernah segampang ini sebelumnya. Ia baru 2 hari mengenal Ship namun mau ditiduri. Setelah itu, ponsel Saira berdering dan ternyata kekasihnya Manaf menelpon Saira. Di saat Manaf menelpon, Saira kembali tersadar jika Ship adalah sebuah kesalahan dalam hidupnya. Saira segera mengusir Ship keluar dari rumahnya. Ship curhat pada temannya yang bernama Rada. Ship tidak terima dengan tindakan Saira. Biasanya Ship yang mempermainkan wanita, tetapi kali ini ia justru dipermainkan oleh Saira. Oh, you're sitting on the regular table, man. Sairu, we meet again. Ship membawa pacarnya Melissa dan ia dengan sengaja mengganggu Saira yang sedang berkencan dengan kekasihnya Manaf.
Sip bahkan dengan sengaja mengatakan di depan Manap dan Melissa bahwa ia memiliki hubungan spesial dengan Saira. Saira juga mengatakan hal yang sama dan hal itu membuat Manap murka. Pada akhirnya Manap dan Melissa meninggalkan Sip dan Saira di restoran itu. Rada menelpon. Ia mengaku sudah menemukan tambatan hati. Kekasih Rada adalah seorang peramal yang bernama Nidi. Saat Nidi bertemu Saira, Nidi bisa merasakan jika Saira sering dihantui oleh mimpi buruk. Saira akhirnya berterus terang. Saira mengaku jika ia sering bermimpi bunuh diri di dalam air. Menurutnya, hal itu mungkin terjadi karena trauma di masa lalu. Ketika masih kecil, kedua orang tua Saira tewas dalam kecelakaan. Mobil mereka masuk ke dalam sungai dan orang tuanya terjebak di sana. Nidi justru berpendapat lain. Menurutnya, Saira memiliki kehidupan di masa lalu yang membuatnya tewas karena air. Kemungkinan hal itu bisa kembali terjadi saat ini, tetapi menurut Nidi, hanya Saira yang bisa mengubah takdirnya sendiri. Sip dan Saira datang ke sebuah pesta. Di sana, tabiat playboy Sip kembali kambuh. Sip terlihat bersenang-senang dengan beberapa wanita. Saira merasa kesal. Ia membalas perlakuan Sip dengan menggoda pria lain yang bernama Zakir. Mereka kemudian menari berdua. Zakir mengajak Saira minum, tetapi mendadak Sip muncul yang membuat pria itu akhirnya pergi. Bankers conference Vienna. Sorry. हम दोनों एक दूसरे से इतनी बातें करते हैं ना. Sip akan menghadiri konferensi bankir di kota Wina, Austria. Selama berpisah, mereka berdua saling uring-uringan karena hati keduanya terusik rindu yang bergelora. मेरी लाइन मार के मुझ पे लाइन मार रहे हो? वॉक का मजा कहाँ से मिलेगा? Ketika Sip di Wina, Saira kembali bertemu dengan Zakir. Zakir mengajak Saira untuk makan malam. Mereka minum minuman beralkohol. Di saat Saira lengah, Zakir membubuhkan obat tidur di dalam minuman Saira yang membuatnya tidak sadarkan diri. Zakir kemudian membawa Saira ke villa mewah miliknya. Ketika terbangun, Saira menemukan dirinya berada di sebuah ranjang di dalam villa milik Zakir. Villa itu berdiri kokoh pada sebuah batu karang yang dikelilingi oleh air laut. Zakir kemudian menjelaskan semuanya. Menurut Zakir, ia dan Saira adalah pasangan kekasih di masa lalu. 800 tahun silam, mereka terpisah akibat ulah seorang pemuda. Saira tentu saja tidak percaya dengan hal itu. Ia mengira jika Zakir adalah seorang psikopat. Zakir kemudian menunjukkan koleksi lukisan yang ia miliki dan semuanya tentang Saira. Hal itu semakin meyakinkan Saira jika Zakir adalah memang seorang psikopat. Sip pulang dari Wina dan ia bergegas mencari Saira, tetapi ia tidak menemukannya. Sip dan Rada bahkan diserang oleh anak buah Zakir. Akan tetapi, seketika Sip mendadak memiliki kekuatan untuk melawan mereka semua. Padahal Sip sejatinya tidak bisa bela diri. Saira sendiri berusaha kabur dari villa Zakir, namun ia dikepung oleh Zakir dan anak buahnya. Saat mencoba menyerang Zakir, Saira justru terjatuh di dalam laut. Seketika Saira mendapatkan kembali semua memori di kehidupan masa lalunya. Di masa lalu, Saira ternyata seorang putri raja dari kerajaan Patar. Namanya adalah Putri Saiba. Sedangkan Zakir, ia adalah seorang panglima perang kerajaan Patar dan namanya adalah Kabir. Kabir dijodohkan dengan Putri Saiba dan mereka akan menikah dalam waktu dekat. Kerajaan Patar memiliki musuh bebuyutan yaitu kerajaan Muraki yang dipimpin oleh seorang raja tua yang bernama Muwagit. Suatu hari, panglima perang kerajaan Muraki yang bernama Jilan menyerang orang-orang Patar. Dalam pertarungan itu, Kabir terluka parah. Jilan kemudian meminta kerajaan Patar agar segera menyerahkan diri mereka sebelum malam bulan purnama.
Saiba menangis meratapi kondisi calon suaminya yang terluka parah. Saiba kemudian menyerahkan dirinya kepada Jilan. Hanya saja sebelum melakukan itu, Saiba menantang Jilan untuk tarung pedang. Jilan menolak. Ia tidak mau melawan seorang wanita. Sebagai gantinya, mereka melakukan sejenis perlombaan. Jilan dan Saira harus mengambil sebuah belati yang terletak pada sebuah pohon besar di tengah hutan. Balik. Hulu balik. Soras desa halat. Ketika perlombaan dimulai, mereka terus berlari dan sesekali menghambat laju lari pesaingnya. Saat berlomba memanjat pohon besar di mana belati itu berada, Saiba terjatuh. Tetapi anehnya ia justru diselamatkan oleh pesaingnya yaitu Jilan. Di akhir perlombaan, Jilan keluar sebagai pemenang. Saiba kemudian menyerahkan dirinya kepada Jilan untuk dinikahi. Pernikahan antara Jilan dan Saiba digelar. Muagit bertindak selaku tetua yang melangsungkan pernikahan itu. Setelah pernikahan itu digelar, Jilan bernafsu untuk menikmati malam pertamanya bersama Saiba. Tetapi Saiba menolak. Saiba meminta Jilan untuk berjanji bahwa dirinya adalah wanita terakhir dalam hidup Jilan. Karena sebelumnya Jilan memiliki banyak sekali gundik sebagai tawanan perang. Karena cintanya kepada Saiba, Jilan akhirnya menyanggupi permintaan itu. Ketika Jilan mengucapkan janjinya kepada Saiba, petir menggelegar yang menjadi pertanda jika langit merestui Saiba sebagai cinta terakhir Jilan. Setelah sembuh dari luka parahnya, Kabir datang kembali ke tempat itu. Ia menyerang Jilan dari belakang. Dan di saat itulah komet Lovejoy melintasi bumi. Kabir mengikatkan kedua kaki dan tangan Jilan. Ia membuang Jilan ke dasar laut dengan meletakkan batu pemberat di kakinya. Saiba tidak terima dengan tindakan Kabir. Ia memberontak dan berhasil melepaskan diri dari anak buah Kabir. Saiba terjun ke dalam laut untuk menyelamatkan Jilan. Saiba berusaha membuka ikatan Jilan tetapi semuanya terlambat karena Jilan sudah tewas. Karena gagal menyelamatkan jiwa kekasihnya, Saiba kemudian memilih untuk bunuh diri di dalam air. Tidak hanya Saiba dan Jilan yang tewas malam itu, Kabir juga memilih bunuh diri setelah ia gagal memiliki wanita idamannya, Saiba. Saira tersadar dan menemukan dirinya terdampar di tepi pantai. Saira kini mengetahui semua yang pernah terjadi di masa lalu. Saira takut jika reinkarnasi akan terjadi, di mana Sip akan tewas dibunuh oleh Zakir. Saira kemudian menemui Zakir alias Kabir. Ia meminta Zakir agar tidak membunuh Sip. Saira rela menikah dengan Zakir agar nyawa Sip selamat. Acara pertunangan antara Saira dan Zakir berlangsung meriah. Sip hadir di tempat itu. Sesaat sebelum Saira memasang cincin pertunangan, Sip menghampirinya dan mengatakan jika Saira adalah gadis matre dan pengkhianat. Setelah itu, Sip pergi meninggalkan Saira. Ternyata Sip tidak puas hati. Malam harinya, secara diam-diam ia datang ke kamar Saira dan berniat menculiknya. Mendadak anak buah Zakir muncul yang membuat Sip terpaksa menyandera Saira. Mereka berdua kemudian melarikan diri. Zakir melihat pelarian itu dan berusaha mengejar, tetapi Saira dan Sip melompat masuk ke dalam laut. Saira dan Sip berhasil berenang keluar dari pulau karang itu. Saira kemudian menceritakan semua yang terjadi di masa lalu. Tetapi Sip tentu saja tidak percaya dengan hal konyol seperti itu. Sementara itu, anak buah Zakir terus mengejar mereka. Zakir akhirnya menemukan tempat persembunyian Sip dan Saira. Ia mengetahui tempat itu setelah menyiksa teman Sip yang bernama Rada. Setelahnya Zakir menembak Sip. Sip terluka dan kejadian itu persis seperti yang terjadi di masa lalu.
Mereka kemudian mengikat tubuh Sip dengan rantai jangkar dan menjatuhkan jangkar itu ke dalam laut. Tetapi ketika terseret rantai jangkar, Sip berhasil meraih kaki Zakir. Mereka berdua jatuh ke dalam laut. Di saat itulah komet melintas. Sip memiliki kesempatan untuk mengubah takdirnya. Ia berusaha untuk melawan Zakir dan pada akhirnya Sip berhasil membunuh Zakir. Sip tidak bisa melepaskan diri dari rantai yang membelenggu dirinya. Ia kehabisan napas di dalam air. Sementara itu, Saira berhasil meloloskan diri dari anak buah Zakir. Ia melompat masuk ke dalam laut untuk menyelamatkan Sip. Film ditutup dengan adegan di mana Sip berhasil diselamatkan oleh Saira. Mereka berdua kemudian menikah dan hidup bahagia dengan dikaruniai anak kembar. Dan film pun berakhir.